Rencana perpindahan ibu kota negara sedang memasuki tahapan baru, yaitu segera diagendakannya pembahasan rencana undang-undang di DPR RI. Sementara itu, pemerintah juga sedang menyiapkan draft terbaru RUU setelah mengalami revisi dari draft sebelumnya setebal 34 halaman. Informasi mengenai draft rencana undang-undang IKN alias Ibu Kota Negara menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pasalnya, sebagai daerah penyangga paling dekat kawasan inti ibu kota negara, maka pemerintahan dan masyarakat juga harus mengetahui dan mempersiapkan apa yang harus dilakukan agar rencana perpindahan itu berlangsung sukses. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat tren di Jakarta bahwa saat ini setelah kita memantau juga, diharapkan ada surat presiden kepada DPR untuk menyampaikan nota atau rancangan undang-undang ibu kota negara yang jumlahnya 34 lembar itu, 36 lembar. Nah, sementara dari sisi kita cermati juga atau kita perhatikan dari sisi perencanaan, pojak-pojak sudah ada semua bekerja, lintas kementerian sebagainya, termasuk rancangan-rancangan spesifik seperti perpres apa saja sudah siap semua di bawahnya. Tinggal legalitas undang-undang IKN ada, yang lain sudah bisa berjalan. Di berbagai ruang publik, termasuk kafe dan warung-warung makan di Kecamatan Penajam, masalah perpindahan ibu kota negara menjadi topik hangat pembicaraan. Sebab diakui setelah munculnya rencana perpindahan itu, begitu banyak perubahan yang terjadi, terutama menyangkut jual beli lahan dan peluang investasi. Menurut Asisten 2 Setdakap Penajam Pasir Utara, masyarakat Penajam jangan hanya jadi penonton. Hadirnya kebijakan perpindahan ibu kota negara pada zaman pemerintahan Joko Widodo adalah kesempatan untuk mengembangkan diri seluas-luasnya, baik dari sisi pendidikan maupun sosial ekonomi. Dimanapun berada, kita ingin menitip anak-anak usia produktif Penajam itu supaya punya skill, sehingga pada saat diperlukan untuk ibu kota negara itu mereka sudah siap. Itu yang pertama, SDM kita harus kita siapkan. Yang kedua, ya tentu saja kebutuhan-kebutuhan mendesak jika ada lonjakan adanya penambahan tenaga kerja, ada penambahan penduduk. Otomatis ya masyarakat memahami peta itu, mungkin rumah kos, mungkin rumah makan, mungkin kebutuhan sembako dan sebagainya, simultan saja. Jadi masyarakat menyesuaikan kebutuhan itu. Ya bukan saja masyarakat Penajam memandang potensi itu, tapi siapa saja memandang itu adalah potensi. Tapi tentu saja kita ingin mendorong warga Penajam Utara ambil bagian terdepan memanfaatkan pembangunan ibu kota negara. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan.